ya, kita ngaji bentar bang. Makan boleh, cuman jangan ada suaranya. Tadi di sore hari saya mengambil sebuah pelajaran penting dari sebuah kematian. Ketika tadi baru saja saya punya keluarga, engkong saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita mandikan, mengkafankan sampai menguburkan, itu saya teringat di masa-masa kuliah ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Subulus Salam, itu sarah daripada Bulughul Maram. Ada hadis yang bunyinya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aksiru min dzikri hadhimil ladzat, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian, jangan perbanyak mengingat janda. Biar teriaknya kencang tuh, janda mulu yang dicari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita semuanya, suruh banyak ingat mati, bukan banyak ingat kontrakan. Suruh banyak ingat mati, ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mendampingi, saya punya orang tua, saya punya engkau, disitulah renungan, disitulah ibrah, disitulah pelajaran penting bahwa kita di dunia tidak ada apa-apanya. Sekuat apapun kita, jabatan kita setinggi apapun, sekaya apapun kita dunia, mati temennya sama tanah mau belakang. Udah nggak ada lain. Maka dari hadis ini, berangkat dari hadis ini, Al-Imam Ad-Daqqaq di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, orang yang lupa dengan kematian, manasiyal mauta, orang yang lupa dengan yang namanya kematian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, uqiba bisalasati asya'a, diberikan sebuah siksa, diberikan sebuah hukuman, diberikan sebuah sanksi dengan 3 perkara. Rasulullah menyuruh kita ingat mati, tapi kita pura-pura kagak ingat. Padahal setiap hari, nah sekarang udah rada mendingan dah. Iya. Enggak pas ini ngomongnya saya. Kalau kemarin mau pas baru orang banyak banget yang COVID, dikit-dikit mati. Sekarang mendingan dah. Tapi walaupun mendingan, biar mendingan pun ingat sama mati. Rasulullah cuma pesan ingat banyak mati, berarti ada efek sampingnya kalau kagak ingat mati. Apa kalau efek sampingnya kalau kita nggak ingat mati? Yang pertama, taswifit taubah, amal taubat entar-entaran. Ini orang kalau udah lupa sama mati, lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, entar esok. Ngaji, entar masih besok ada, guru juga masih hidup, tenang aja. Ngaku bang, ngaku. Bener gak? Iya. Tenang aja, pokoknya bla mah. Kalau ngaji mah tenang, atau saya guru melek, lah kita juga melek. Guru bawa kitab, lah kita kagak bawa kitab. Guru bawa kitab, buat apa kita bawa kitab? Begitu pasti. Begitu bener gak? Kalau disuruh tobat aja, entar-entaran, itu efek samping orang yang lupa dengan kematian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau Rasulullah sabdakan, manusia yang paling suci, manusia as-sadiqul masduq, orang yang percaya dan orang yang dibenarkan, orang benar lagi dibenarkan. Rasulullah masduq, orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustahil bersifat kizib, mustahil bersifat bohong. Artinya ketika Rasulullah ingatkan kepada kita, namun malah kita tidak patuhi, namun malah kita melanggar, maka ada efek sampingnya. Salah satunya menunda yang namanya tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah dangdut. Ini baru kali ini ceramah malah kasih 2. Taswifit tobat. Kenapa demikian? Pak, lihat. Manusia sesuci apapun di dunia ini, siapa yang berani menaruhkan, meyakinkan sampai dia bersumpah kalau dia nggak ada dosanya? Siapa? Nggak ada.
Sesuci apapun manusia hidup di dunia, ada kesalahannya, walaupun kecil. Apalagi yang agak suci, apalagi yang bangor, apalagi yang badar, banyaknya salahnya daripada pahalanya. Artinya nggak ada pak, brojolnya kita udah di dunia, mahalul khata wa nisyan. Tempatnya kita salah, tempatnya kita pelupa, ya kita lah ini. Kalau entar taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal tiba-tiba datang, Pak. Kalau udah ajal datang kita dalam berbuat maksiat, na'udzubillah min zalik. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan matal mar'u ala ma'asya. Matinya seorang tergantung hidupnya seorang. Kalau hidupnya sering main gape, matinya pas lagi banting gape. Ini bukan nakut-nakut ini. Beneran emang nakutin ini mah. Matal mar'u ala ma'asya. Matinya seorang tergantung hidupnya. Jadi kalau hidupnya sering ngaji, insya Allah matinya kena kitab. Bukannya juga kacau kitab ya. Matal mar'u ala ma'asya. Matinya seorang tergantung hidupnya seorang. Nauzubillah, kalau udah sering main maksiat, sering yang namanya melanggar pelanggaran aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah haramkan malah dilakuin, yang dihalalkan malah dibiarkan, malah yang haram yang dikejar-kejar. Kata Allah Subhanahu wa taala, nih surga, nih neraka, masih kuat mau neraka. Itu manusia luar biasa. Kagak ada takutnya. Kenapa? Karena beranggapan matinya lama. Karena beranggapan masih muda, nggak ada patokan pak, tua muda. Kalau udah mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah datang, nauzubillah, enggak usah ditunda-tunda lagi. Siapapun udah jatuh aja kalau udah ajalnya. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad ada sebuah syair yang luar biasa pak, yang sering nenek-nenek laguin kalau ngaji itu. Saya kalau lagi lewat itu, kalau ada nenek-nenek tuh udah ngumpul bareng nyanyinya itu mulu itu. Nggak tahu tuh nenek-nenek paham kagak artinya tuh. Apa bunyinya? Ya man bidunya hustaqal qad garrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Tuh terjemahnya di bawah. Nah ini mah udah pakai diterjemahin udah bisa semua. Ngajinya rajin ya Bang Muti ya. Ngajinya rajin. Ngaji di mana? Ya. Yaman di dunia hustagol. Hai orang yang terlalu sibuk dengan perkara dunia. Dari pagi sampai kuat malam, sampai kuat pagi lagi, dunia mulu yang dimudak. Dunia mulu yang dikejar. Lupa dengan yang namanya sholat 5 waktu. Lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, di dalam kitab Misbah karangan Syekh Muhammad Mahajirin itu ada bahasa azan kan ya. Ada azan lafaznya begini Pak. Hayya 'alal falah. Falah, jangan falah. Kalau falah kemenangan, keberuntungan. Kalau falah petani, suruh nyawa tidak. Itu Pak, kalau pengen memperoleh hayya 'alal falah, man aroda ayyajida al falah fa alaihi as-shalah fi awwali waqtiha. Kalau orang ingin mendapatkan namanya keberuntungan dunia dan akhirat, kemenangan dunia dengan akhirat, ketika sudah dikumandangkan azan, maka tepat waktulah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya azan dikumandangkan, pura-pura budek, bukan pura-pura budek, yang budek beneran ini mah. Azan berapa kali tuh? Masih buat main gaple aja. Main catur, kapan menangnya tahu. Itu kalau masih menunda-nunda aja Pak, ada efeknya Pak. Apa efeknya? Turun yang namanya keberuntungan kita, turun yang namanya kemenangan kita. Apalagi sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nauzubillah min zalik, demi mengejar-ngejar dunia. Coba dunia, emang ada habisnya dikejar? Kagak ada. Orang nih tanya nih, siapa yang paling kaya di sini? Ditanya. Itu kalau ada orang yang paling kaya, pasti dia pengen nambah terus hartanya Pak. Bagaimana yang miskin? Lo udah tobat sama duit. Artinya apa? Orang sekaya-kayanya kaya aja masih butuh duit, apalagi semiskin-miskinnya miskin. Butuh banget. Ya benar gak? Kalau ada orang kaya kagak butuh yang namanya duit,
berarti dia udah kenyang, Pak. Berarti dia udah. Sekarang pertanyaan, ada nggak model begitu? Nah ini nyawa tua-tua. Lempengan duit aja. Tadi lempengan ngaji, diem aja. Ya begitu kan ya. Artinya apa? Dunia udah nggak ada habisnya, sayang banget Pak. Yang namanya dunia hanya sementara, disia-siain lagi. Apa tuh yang mau dicari di dunia? Nikmat Pak, udah nikmat sehat walafiat, udah paling besar nikmat. Orang kalau udah punya duit banyak kaya, sakit ya nggak bisa nikmatin. Sehat Pak, nggak punya duit, ya sama nggak nikmat juga. Mau beli sama kayak apaan? Duit gak kegablek. Tapi setidaknya Pak, kalau ada orang yang berpikir panjang, mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua, ambil pelajaran penting dari kematian. Ibadah jangan ditinggalin. Kalau ibadah aja ditinggalin, Allah Ar-Razik, Maha pemberi rezeki, Allah yang menciptakan dunia beserta isinya, masih kuat ditinggalkan, patuh sama bos. Kalau Allah aja udah dikhianatin, apalagi bos ditendang. Itu salah satunya tuh. Jadi kalau mau rekrut karyawan yang bagus, sholat dilihat. Sholat mau waktu bagus nih, besok jadi bos. Malas ini sholat nih, gapai mulu, pecat. Balak ini orang-orang model begini. Begitu Pak, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berrahutulul amal, sering kerjaannya dunia mulu, padahal dia tertipu dengan angan-angan yang bersifatnya sementara hidup di dunia. Kalau udah terus begitu, lupa dengan ibadah, lupa dengan ngaji, lupa dengan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati akan datang tiba-tiba. Siapa lagi yang bela? Coba lihat bini kita, sesayang-sayangnya sama kita, kalau mati nemenin di kuburan, nginjek Pak. Bahkan alhamdulillah dia mati warisan kumpul semuanya buat kita semuanya. Ya, sesayang-sayangnya kita, oleh bini kalau mati girang suami, ayo dia kawin lagi dah lagi. Iya kan? Artinya apa? Mati kalau udah datang nggak pandang dulu, mau tua mau muda datang aja. Kalau kita nggak ada bekal, kalau kita nggak ada yang namanya bawa buntelan yang rada banyak, kagak nyampe kira-kira ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita ngambil perumpamaan aja Pak. Nabi Adam alaihi salam itu kan pertama di surga Pak. Adam alaihissalam di surga, temennya siapa? Iblis. Jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu pernah masuk surga karena songong, karena kagak patuh, karena tidak tunduk dengan aturan Allah, dari surga turun. Adam dari surga turun. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Turun. Karena benar-benar sampai bukan deketin lagi. Apa? Yakul, sampai memakannya. Turun, satu dosanya Nabi Adam alaihi salam dari surga turun ke muka bumi ini. Coba kalau kita bayangin Pak, gak usah pakai hitungan ini dah, ya Rokib Atid dah. Dia mau udah benar-benar kagak bakal salah. Hitungan kita aja dulu, catatan kita. Ya, berapa banyak pahala dengan maksiat yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kira-kira pantas kagak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah sholat kagak, ngajak kagak, guru disumpahin sakit mulu. Bukan di sini mah min ahlil khair. Min ahlil khair di sini mah. Ya, bukan di sini. Coba Pak, dosanya banyakkan dosa dibandingkan pahala. Mati rada ribet masuk surga. Mintanya Firdaus lagi. Kayak punya orang dalam aja di surga Firdaus. Ya, benar gak? Rada-rada kurang pas ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung nih menjadi keberuntungan buat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai sayangnya sama umatnya mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat-umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang kagak mau. Liman aba ya Rasulullah, siapa yang kagak mau? Asallaha wa rasulah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang gak mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat nanya lagi sama ya Rasul, ya Rasulullah, liman zana wa sarika, bagaimana kalau dia pernah berzina? Bagaimana pernah mencuri? Dakhulul jannah, kata Rasul. Tenang aja, yang pernah zina, pernah mencuri, masuk surga. Dia bilang amin di belakang. Amin. Untung Ustaz bilang gitu, aman kita. Aman kita, habis mencuri tadi malam, masuk surga juga. Jangan begitu mikirnya. Artinya apa? Surga dijamin oleh Allah buat orang pernah berzina, buat orang pernah mencuri. Benar,
tapi belakangan. Wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah kalian semua illa wariduha, kecuali mampir dulu annar, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau seandainya kita tahu bahwa yang pernah berbuat maksiat aja Allah jamin surga, bagaimana kalau orang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran penting buat kita. Rahmat Allah luas. Saya sudah kebanyakan dosa. Tiap malam kalau kagak mabuk malah puyeng. Apalagi kalau kagak bermaksiat kepada yang lain, rasanya sangat gerah banget. Tiba-tiba hidayah muncul. Hidayah datang gara-gara nih dengerin yang namanya mau'izah hasanah. Tobat saja. Kira-kira tobatnya diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Jangan khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tegaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama, summa tubtum, lataballahu alaikum." Seandainya kalian berdosa sampai tinggi dosanya, sampai kagak kehitung saking banyaknya itu dosa, sehari dilakuin, setiap hari dilakuin, summa tubtum, kemudian kamu tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, niscaya Allah terima tobat-tobat kalian semua. Saking banyaknya, kalau kita tobat nasuha, insya Allah kalau tobat sama Allah Subhanahu wa taala gampang, Pak. Yang ribet tobat sama manusia. Kalau sama manusia kita kudu minta maaf. Apalagi kalau lebaran cuma minal aidin wal faizin lewat WA, padahal yang ngambilin barangnya mulu kagak sah maafnya. Nggak benar. Al istihlalu mubahamu la yakfi. Di dalam kitab Kasyifatus Sajah, sarah daripada Safinatun Najah. Al istihlalu mubham la yakfi. Meminta dihalalkan, meminta maaf dengan suatu yang tersamar, belum disebut kesalahannya, belum disebut yang namanya dosanya. Bang, mohon maaf, sebenarnya yang jual tanah saya mulu. Nah, minta maaf gitu tuh. Mohon maaf ya Sat, mohon maaf ya Bang. Nah kalau gitu kita digaplokin guru. Lah emang kudu. Lah emang harus. Udah tanggung resiko. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kayak gitu, orang itu tahu, ternyata dia yang jualin tanah mulu, pantas habis tanah baba. Diberi maaf, oke, dimaafin, tapi dengan syarat rumah lo jaminannya. Ambil, ikhlasin, baru diterima maafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat sama manusia. Makanya hidup sama dunia, yang hidup di sekarang ya, interaksi, sosialisasi, bermasyarakat, anteng-anteng aja udah. Jangan bawel, jangan nakal, jangan orang dipukulin, jangan zolim, jangan. Karena kalau udah tobat sama manusia, kalau kita belum menyebut kesalahan kita, belum sah dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu yati baghtatan. Kita kembali lagi kepada syair tadi. Kalau mati itu datang tiba-tiba, ingat, wal qabru sundukul amal. Kuburan tuh Pak, luasnya berapa meter sih? Dalamnya juga berapa meter sih? Sundukul amal, menjadi kotak tempat amal kita Pak. Itu pas tadi saya lihat di kuburan, Masya Allah, itu yang namanya lubang landak waktu ya. Itu kalau kita niat Pak, cobain deh kalau kagak percaya. Ngapnya luar biasa, udah sempit, gelap, ditidin papan, diinjek-injek lagi sama orang atasan kita. Habis diuruk, habis itu ditinggal. Bayangin kalau amalan sedikit, mati, nekat. Man robuka, geleng, gebrak sama malaikat. Waman nabiuka, geleng, gebrak sama malaikat. Hancur. Kalau udah di situ udah kagak bisa jawab. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan awal tempat singgah akhirat kuburan. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dari situ aja kita udah bisa Pak, udah selamat Pak, insya Allah kesananya gampang. Jadi kalau udah tanya man rabbuka geleng, waman nabiuka geleng, waman imamuka dia geleng, kagak bisa jawab satu pertanyaannya, rada ribet. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dari pertanyaan munkar dan nakir aja nggak bisa jawab, setelahnya itu akan susah.
Karena yang namanya surga penuh yang namanya tahapan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat ini menjadi pelajaran penting Pak buat kita. Kalau seandainya pertama Pak, kita tahu mati pasti. Annal mauta haqqun wa lan tasta'idullah. Kalau kita tahu mati pasti, tapi kita tidak siap untuk menyambut kematian, ingat Pak, itu menjadi sebab doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bayangin Pak, kalau selama kita doa kepada Allah, selama ini juga, detik ini juga doa kita belum diijabah, berarti ada sebuah kesalahan pada diri kita. Sehingga doa terhijab, apa yang kita inginkan terhijab. Salah satunya apa Pak? Kita tahu mati pasti, tapi tidak siap untuk menyambut kematiannya. Ya memang kalau ditanya segini, mau mati nggak? Lu Ustaz, saya duluan segala kita ditawarin. Ya, bener nggak ya? Bener nggak? Waduh, dia ngomong benar. Nih, ini salah satu sebab menyebabkan doa kita terhalang. Apalagi, nih yang sering kita saksiin Pak, dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Sering nggak kita nguburin orang mati? Apakah kita mengambil pelajaran ketika kita nguburin orang mati? Kagak. Yang kita pikirin apa? Menuju hari 3 malam berkah. Tiap malam makan bandeng kita lagi. Itu yang kita pikirkan. Walam ta'tabirulah, nggak ngambil pelajaran. Mungkin hari ini kita punya engkau, mungkin hari ini kita punya orang tua. Bisa jadi pulang dari situ kita Pak yang dipendam. Kita Pak yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekalnya dikit, amalannya dikit, apalagi ya sama orang galak banget, pelit, koret lagi deh. Biar kalau mati kubur sendiri dia. Itu na'udzubillah min zalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala pesan dalam Al-Qur'an itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau pengen kembali kepada Allah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Beramallah sebagai amalan yang baik, amalan yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja amalannya. Kalau kita lakukan aman Pak, insya Allah. Sekarang kita kembali lagi renungi Pak. Hidup hanya sementara. Jangan mau Pak susah di dunia melarat di akhirat. Jangan mau udah susah di dunia tapi kebanyakan dagu lagi. Jangan mau kalau udah benar-benar susah miskin di dunia, masa kita harus melarat juga Pak di akhirat? Masa kita harus susah juga di akhirat? Rasulullah sudah menyampaikan hadisnya. Allah sudah menyampaikan yang namanya gambaran-gambaran berbau surga, berbau neraka. Kita udah dikasih otak, kita udah dikasih hati, tapi masih milih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ini yang maksud daripada fa'tabiru. Makanya kan itu ada. Kalau sholat jenazah tuh apa bahasanya? Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil albab. Begitu kan ya? Itu artinya tahu Pak? Ambil pelajaran ya orang-orang yang punya otak. Berarti kagak punya otak kagak pernah ambil pelajaran. Itu bahasa kasar tuh. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil albab. Nah, kalau ngaji besok ini udah habis rokoknya, berarti udah habis. Udah nambah lagi berarti lama lagi nih kita ngomongin. Kopi udah kebuatan dingin lagi. Ini salah satu hidayah. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Hidup mah di dunia, baik selanjutnya isbir ala ahwaliha. Sabar. Emang mah hidup banyak cobaannya. Emang hidup banyak yang namanya huru haranya. Ya sabar. Jangan pakai artinya merengkal mulu hidup di dunia. Udah tahu susah, jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kalau banyak masalah istighfar. Jangan tulis di status, tulis di Facebook. Emang semua yang kita tulis akan diijabah? Belum tentu. Banyak orang yang senang ngerasain lalu. Kasih komen begitu juga. Oh gitu, semoga sabarnya udah begitu doang. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala biar mendapatkan solusi. Ingat janji Allah di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah bilang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf ila akhiril ayat. Saya enggak terusin karena udah pada apa?
Sungguh kami coba. Wala nabluwanna. Udah pakai lamul ibtida, pakai nun taukid sakilah. Dalam ilmu nahu udah mufidun bi taukid, bener-bener sungguh-sungguh pasti Allah coba. Kalau Allah udah coba berarti kondisinya masih hidup. Kalau udah mati udah nggak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semasa kita masih hidup cobaan masih ada. Cobaan masih mengiringi kita. Tapi yang bikin kita tenang, yang bikin kita jadi apa? Enggak takut dengan cobaan-cobaan Allah. Janji Allah di Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak akan cobaan itu melampaui, melebihi, melewati batas kemampuan kita. Ditambah lagi Allah memberikan sebuah apa? Memberikan kesenangan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kalau kita lagi kembali ke nahu nih. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sulit, yusrun mudah. Usrun itu pakai ma'rifah, yusrun itu pakai nakirah. Anan nakirata iza qa'idat nakiratan takunu ghairal ula. Tuh terjemahnya di bawah. Kelihatan dulu. Ngaji makanya. Enggak, di sini mah udah pintar semuanya. Enggak, cuma latihan muhadharah aja nih. Nakirah kalau diulang-ulang jadi nakirah lagi, maka nakirah yang kedua bukan nakirah yang pertama. Fa inna ma'al usri yusra, yusra itu nakirah. Inna ma'al usri yusra, yusra yang kedua nakirah. Diulang kalimat yang sama memiliki makna yang berbeda. Artinya kemudahan lebih banyak Allah berikan kepada kita dibandingkan kesulitan yang kita derita selama ini. Kuncinya apa? Istighfar. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbir ala ahwaliha. Karena yang namanya huru hara di dunia pasti ada. La mauta illa bil ajal. Dan tidak ada kematian melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah ibu Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah berikan kepada saudara min riyadil jannah. Dan buat kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari virus-virus apapun yang memang lagi terkenal di sekarang ini, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan baik ucapan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.